Halo semuanya, balik lagi sama gue Tomo di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Video kali ini bakal singkat aja karena sebenarnya gue cuma mau sharing salah satu pengalaman yang kurang mengenakan di dunia persepatuan, persneakersan, yaitu dimana sepatu kalian rusak karena sesuatu yang sebenarnya simple banget, tapi sering orang nggak sadar kalau udah ngelakuin itu. Dan semoga video kali ini bisa jadi pembelajaran buat kalian. Bukan gue yang ngalamin, itu sepatu kakak gue, tapi sekarang barangnya ada di tempat gue dan gue yang akan ngurus sepatunya. So, di video kali ini gue bakal kasih lihat kalian kondisi terkini dari sepatu yang didiemin, disimpan selama kurang lebih 4 tahun, nggak pernah dipakai atau dikeluarin, cuman di karantina di box aja. Jadi buat kalian para pencinta sneakers atau kalian yang ngoleksi sneakers gitu ya, yang sepatunya banyak, atau kalian yang nggak ngoleksi pun, kalian bisa nonton video ini sampai habis supaya kalian bisa lihat, kalian bisa tahu, jadi supaya kalian bisa lebih aware sama sepatu-sepatu kalian. Karena biasanya kalau yang koleksi nih, yang koleksi sneakers, koleksi sepatunya banyak banget tuh. Dan biasanya beberapa itu ada yang miss, ada yang kelupaan gitu. Jadi selama berapa lama itu cuma dikarantina di box doang gitu kan. Apalagi akibatnya itu nggak langsung kelihatan gitu, jadi kadang orang kurang aware sama sepatunya, kurang peduli. Di video ini nanti juga gue bakal sharing ke kalian beberapa tips buat ngerawat sepatu atau ngejaga sepatu versi gue, jadi jangan di skip dan ikutin terus videonya. Tapi sebelum gue lanjut, buat kalian yang belum subscribe atau kalian yang baru di channel ini, kalian bisa subscribe dulu dengan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalain notifikasinya biar kalian update terus video-video terbaru di channel ini. Oke, jadi gimana sih kondisi sneakers atau sepatu yang nggak pernah dipakai selama 4 tahun, cuman disimpan dong di box gitu ya, ditaruh di lemari gitu, di karantina selama 4 tahun. Ini dia barangnya. Nih, ini Onitsuka Tiger X Tokidoki. Kalau kalian mau gue review sepatu ini, kalian bisa komen di bawah. Ini dia sepatunya. Nih. Kalau secara sekilas, ini baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Kalau dilihat cepet gini, sekilas nggak ada masalah. Tapi kalau dilihat secara detail, ini sebenarnya kondisinya udah fatal. Tapi gue bakal kasih lihat kalian semua bagian sepatunya, supaya kalian bisa lihat lebih detail seluruh kondisi sepatu ini setelah ditinggal selama 4 tahun. Karena memang nggak semua bagiannya rusak. Kayak di bagian uppernya ini masih bagus, nggak ada yang coplok-coplok kulitnya. Ini bagian atasnya leather, semuanya leather, dan nggak ada yang getas, nggak ada yang retak. Ini atasnya masih bagus. Terus ini liningnya juga, biasa liningnya udah pada robek-robek, ini enggak, ini masih bagus. Terus insole-nya juga masih bagus karena memang nggak pernah dipakai ya, insole-nya nggak bakal rusak kalau nggak pernah dipakai. Nah, bagian yang utama yang rusak itu adalah bagian sole-nya. Gue kasih lihat detailnya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, ini midsole-nya udah mulai copot. Kenapa? Karena lemnya udah mulai mengeras. Jadi kalau kalian punya sepatu, kalian harus terus pakai sepatu itu supaya lemnya tetap elastis. Karena kalau lemnya udah mengeras, begitu kalian pakai lagi, di bagian yang ketek itu dia akan copot. Nah, masalah selanjutnya adalah ini outsole-nya bahannya rubber. Ini midsole-nya masih foam, tapi outsole-nya bahannya rubber atau karet. Yang terjadi setelah 4 tahun ditinggal adalah karetnya mengeras, karetnya getas. Jadi dia retak-retak gini nih. Kalian bisa lihat tuh. Oke, ini kondisinya setelah ditinggal selama 4 tahun, nggak pernah dipakai, cukup memprihatinkan. Dan kalau udah kayak gini, ini gue udah sempet tanya di beberapa tempat benerin sepatu, dan semua jawabannya sama, adalah ini sole originalnya udah nggak terselamatkan, harus
dicopot, di Cannibal sama sepatu lain, Onitsuka lain, atau diganti sole baru. Kenapa bisa nggak terselamatkan sole originalnya ini, sole bawaannya ini? Jadi gini, midsole-nya itu harus dilem ulang pertama, karena lemnya itu udah rusak yang lama, udah keras. Jadi ini harus dibuka dulu solnya, lem lamanya dibersihin, terus baru dilem pakai yang baru. Tapi kalau dilakuin prosedur itu, ada dua kemungkinannya. Yang pertama itu pas dicopot solnya, karetnya bakal pecah, bakal rusak semua nih, buyar semua nih pas dibuka. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalaupun solnya masih bisa bertahan gitu, retaknya nggak terlalu parah, karena kita nggak tahu nih di dalamnya ini udah seberapa parah retaknya, itu bisa dilem lagi, tapi nggak berapa lama itu pasti akan pecah setelah kalian pakai jalan. Jadi itulah kenapa solnya udah nggak bisa terselamatkan. Tinggal nunggu waktu aja dia pecahnya kapan. Kalau pas dibuka pecah ya berarti udah langsung ganti. Kalau dipakai dulu baru pecah ya tetap harus diganti juga nantinya. Jadi ya begitulah nasib dari Onitsuka X Tokidoki ini yang ditinggal selama 4 tahun. Solnya udah nggak selamat lagi, sol originalnya. Nanti bakal gue benerin sepatu ini, nanti bakal gue ganti solnya sama yang baru karena gue nggak punya Cannibalan sol Onitsuka. Dan mungkin gue akan bikinin videonya terpisah update dari sepatu ini nanti setelah di operasi supaya kalian bisa lihat. Oke, itu tadi kondisinya sneakers kalau terlupakan ya. Jadi buat kalian para pencinta sneakers lovers, koleksi sepatu, jangan sampai kejadian yang tadi menimpa sepatu-sepatu kalian. Kalian harus lebih aware, lebih dirawat lah sepatunya. Sekarang gue bakal share ke kalian beberapa poin atau beberapa tips buat ngerawat atau menyimpan sepatu versi gue yang mungkin kalian bisa pakai buat ngejaga sepatu kalian. Yang pertama itu adalah dibersihin. Ini udah sering banget di-mention di banyak video ngerawat sepatu di tutorial YouTube, ini udah sering banget diingetin. Tapi banyak orang tuh males ngebersihin sepatu karena biasanya sepatu koleksi itu kan dipakainya jarang-jarang tuh, terus dipakai sekali, ternyata pas pulang kelihatannya masih bersih gitu kan, masih kinclong gitu. Padahal ternyata di beberapa spot itu udah kena kotoran yang kita nggak sadar gitu kan, nggak kelihatan gitu karena nggak dilihat. Itu yang paling sering bikin sepatu kalian kelihatan kusem karena sedikit nggak dibersihin, lama-lama numpuk kan. Pas udah nyadar, kok kelihatan kotor ya. Pas mau dibersihin ternyata udah nggak bisa karena kotoran yang nempel terlalu lama itu di sepatu kalian lama-lama permanen karena nggak pernah dibersihin. Itu udah menyatu tuh, apalagi leather, sweat paling parah tuh. Kalau bisa, kalau sweat tuh kalau kena kotoran langsung dibersihin tuh, jangan ditunggu-tunggu lagi karena kalau sweat itu begitu nempel itu udah susah, itu harus pakai penghapus khusus ya, penghapus khusus sweat atau ada cara khusus buat bersihinnya. Bang, sepatu gue ada yang gue pakai tiap hari, ada yang gue pakai buat kerja, ada yang gue pakai buat kuliah. Masa sih gue harus bersihin tiap hari gitu kan? Capek juga. Kalau buat beaters, kalian bisa jadwalin kalian cuci sepatu kalian tuh seminggu atau 2 minggu sekali lah, tergantung seberapa jorok kalian ya. Kalau kalian jorok banget pakainya, kalian ya naikin lah seminggu sekali gitu, kalian bisa cuci. Jadi sepatu itu walaupun kalian pakai tiap hari tetap kelihatan oke. Itu tadi tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kalian simpen sepatu kalian di tempat yang kering. Karena kalau kalian simpan di tempat lembab, sepatu itu sangat rentan, apalagi yang leather, itu sangat rentan jamuran. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang orang nyimpan sepatu atau sneakers di tempat yang lembab, tapi mereka pikir itu kering. Kayak ada orang nyimpan sepatu atau sneakers mereka itu di kamar. Padahal kamar mereka ada kamar mandi dalam. Terus ada lagi yang simpan di dekat garasi, karena biasanya dekat pintu keluar kan tuh, jadi mereka taruhnya di dekat pintu keluar sepatunya. Mobil motor itu pakai bensin, pakai oli. Kalau yang mobil yang akinya basah, ada air aki, ada air radiator. Belum lagi yang bannya habis basah-basah dari luar masuk, masih basah gitu, masih becek-becek lantainya. Nah, itu juga meningkatkan kelembapan di ruangan. Jadi gimana solusinya? Solusinya ada 2. Yang pertama udah jelas kalian harus pindahin tempat sneakers kalian simpan sneakers kalian ke tempat yang lebih kering. Memang kalau ruangan itu nggak akan 100% kering, tapi setidaknya kalian pindahin ke ruangan yang kira-kira kadar airnya sedikit.
Nah, yang kedua adalah, ini cara yang paling sering dipakai dan yang gue praktekin juga, yaitu kalian taruh anti lembab atau dehumidifier. Kalian bisa pakai serap air atau kalian bisa pakai merek lain, atau kalian bisa, di sini gue pakai namanya silica gel. Bentuknya kayak gini nih. Ini murah banget. Kalian bisa dapetin ini cuman 30.000 kalau nggak salah, tapi isinya 50 pack. Jadi 50 pack ini harganya 30.000. Dan kalau kalian mau beli silica gel kayak gini, kalian usahakan beli yang warnanya putih. Karena silica gel ini ada yang warna putih, ada yang warna biru. Dan setahu gua, yang warna biru itu kandungan kimianya lebih keras. Dan itu biasa untuk elektronik. Dan menurut yang gua baca, kalau itu terhirup terus-menerus akan berbahaya buat tubuh. Jadi kalian beli yang warna putih. Tips yang ketiga, ini sebenarnya tambahan ya. Karena sebenarnya 2 cara tadi udah cukup buat ngejaga sepatu kalian tetap oke. Cuman ini tambahan aja. Kalian pakai shoe tree kayak gini bentuknya. Nah, bentuknya kayak gini kira-kira, aduh, bentuknya kayak gini. Ini gue beli murah, cuman 18.000. Ini gue beli cuma 18.000 sepasang. Dan ini gunanya untuk menjaga sepatu kalian dalam bentuk yang bagus. Jadi ini diganjel supaya dia ngembang depannya. Jadi kalian taruh ini kalau pas mau disimpan supaya bentuknya bagus terus kayak pas pertama kali beli. Atau kalau kalian nggak mau beli shoe tree yang kayak gini, kalian bisa pakai ganjelan yang bawaan sepatunya yang kayak gini. Ini kalau kalian beli sepatu jangan dibuang. Jadi setiap kalian habis pakai, kalau yang sepatu koleksi ya, kalian bisa langsung pakein ini lagi baru disimpan. Oke guys, itu tadi sharing pengalamannya dan juga tips simple buat ngerawat sepatu. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada yang punya cara lain buat ngerawat sepatu, buat nyimpan sepatu, kalian bisa komen di bawah supaya yang lain bisa belajar juga. Jangan lupa juga buat like video ini dan share ke teman kalian yang mungkin sepatunya banyak koleksinya. Jangan lupa subscribe juga buat kalian yang belum subscribe atau kalian yang baru di channel ini, dan nyalain notifikasinya biar kalian update terus video-video baru di channel ini. Thank you semuanya, see you on the next video, bye-bye.